Oke, kita mulai ya. Pernah kebayang nggak ada satu bangsa yang menolak untuk menyerah berjuang puluhan tahun lamanya? Ini bukan cuma cerita tentang merebut tanah, tapi tentang memperjuangkan jiwa mereka. Nah, inilah kisah luar biasa dari Namibia. Dan kutipan ini, wah ini benar-benar kena banget ke intinya. Perjuangan mereka tuh bukan sekedar soal politik atau soal perbatasan negara. Sama sekali bukan. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang merebut kembali identitas dan harga diri yang hampir saja direnggut habis dari mereka. Jadi, ceritanya begini. Setelah akhirnya lepas dari penjajahan Jerman, orang-orang Namibia tuh udah berharap banget akhirnya bebas gitu kan. Tapi ternyata harapan itu cuma sesaat. Penderitaan mereka ternyata belum selesai. Kekuasaan cuma pindah tangan ke penindas yang baru. Nah ini dia nih poin paling pentingnya. Mereka tuh nggak bener-bener dikasih kemerdekaan. Yang terjadi malah sistem penindasan yang lama itu ya dilanjutin lagi. Cuma sekarang beda yang ngatur. Bayangin, tanah-tanah paling subur tetap aja dipegang sama segelintir orang, sementara mayoritas rakyatnya terus-terusan dipinggirkan. Dan penguasa baru ini nggak cuma nerusin penindasan yang lama loh. Mereka malah bikin lebih parah, lebih terstruktur. Mereka menerapkan sistem segregasi rasial, pemisahan berdasarkan ras, dan eksploitasi ekonomi yang, wah brutal banget. Sistem ini meniru model apartheid yang kita tahu sangat kejam. Jadi bisa kebayangkan gimana hancurnya perasaan rakyat Namibia saat itu. Di satu sisi ada harapan besar buat merdeka, tapi kenyataannya, zong. Mimpi mereka buat ngatur negara sendiri pupus, digantiin sama realita pahit sistem diskriminasi rasial yang udah jadi aturan resmi. Dan ini bukan penindasan yang ngawang-ngawang ya. Sistem ini tuh punya pilar-pilar yang sangat nyata dan kejam. Coba deh kita lihat, penduduk kulit hitam dipaksa tinggal di wilayah-wilayah yang kering, miskin sumber daya. Tanah-tanah mereka dirampas, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Mereka dijadikan buruh murah tanpa punya hak politik sama sekali. Dan yang paling parah, akses mereka ke pendidikan dan ekonomi itu sengaja ditutup rapat-rapat. Tapi justru dari tengah-tengah penindasan yang paling gelap inilah titik baliknya muncul. Kesadaran sebagai satu bangsa mulai tumbuh. Orang-orang Namibia mulai sadar penderitaan mereka ini bukan takdir, bukan kebetulan. Ini semua adalah hasil dari sebuah sistem yang sengaja dirancang untuk menindas mereka. Nah, perubahan cara berpikir ini kuncinya. Begitu mereka sadar kalau semua ini by design, disengaja, itu yang langsung menyulut api perlawanan. Muncullah berbagai gerakan pembebasan. Mereka udah nggak mau lagi pasrah. Mereka mulai menuntut hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Terus pertanyaannya jadi begini kan? Kalau cara-cara damai, dialog, permintaan baik-baik, semuanya diabaikan, terus jalan apa lagi yang tersisa? Nah, pertanyaan inilah yang akhirnya memaksa perjuangan mereka berubah bentuk. Ini menjelaskan kenapa pada akhirnya perlawanan bersenjata menjadi satu-satunya pilihan yang mereka punya. Dan dari situlah dimulai perang panjang menuju kemerdekaan yang berlangsung puluhan tahun. Tapi penting buat kita pahami, perang ini tuh nggak terjadi gitu aja. Perang ini terkait erat sama politik di kawasan itu, dan bahkan jadi salah satu medan pertempuran sampingan dalam Perang Dingin. Dan perjuangan ini benar-benar kayak lari maraton, bukan lari sprint. Mulai dari perlawanan awal, terus konfliknya memanas di wilayah perbatasan, dan kasihan banget, warga sipil jadi korban di tengah-tengah. Lalu dunia internasional mulai kecaman dan resolusi mulai muncul. Tapi yang paling luar biasa, semangatnya nggak pernah padam. Generasi-generasi baru terus ngelanjutin perjuangan ini. Oke, setelah puluhan tahun perang yang benar-benar melelahkan dan seolah nggak ada ujungnya, akhirnya berbagai kekuatan, baik dari dalam Namibia maupun dari luar negeri, mulai ketemu di satu titik yang sama. Jalan buntu yang tadinya kelihatan tebal banget, perlahan-lahan mulai kebuka. Jadi, gimana sih caranya kemerdekaan itu akhirnya bisa diraih? Jawabannya, ini adalah kombinasi dari banyak hal. Perlawanan rakyat di dalam negeri yang nggak pernah goyah, tekanan dari seluruh dunia, ditambah solidaritas dari negara-negara tetangga di Afrika. Nah, gabungan dari semua inilah yang akhirnya bikin para penjajah mikir, wah ini biayanya udah terlalu mahal. Dan akhirnya mereka terpaksa duduk di meja perundingan. Dan momen itu, wah itu adalah puncak dari perjuangan puluhan tahun. Sesuatu yang bagi generasi sebelumnya mungkin kelihatan mustahil, tapi lewat pengorbanan dan keteguhan akhirnya mulai jadi kenyataan. Kemerdekaan itu bukan lagi sekedar angan-angan, tapi udah jadi kemungkinan nyata yang ada di depan mata. Jadi kalau kita lihat lagi, kisah Namibia ini ngingetin kita akan sesuatu yang penting banget. Perjuangan buat bebas itu bukan cuma soal ganti bendera atau bikin batas negara baru. Jauh lebih dari itu. Ini soal mengembalikan martabat,
budaya, dan identitas sebuah bangsa yang hampir saja musnah. Dan inilah pertanyaan yang mau saya tinggalkan buat kita renungkan bersama. Oke, sebuah negara udah lahir, mereka udah merdeka. Tapi, gimana caranya sebuah bangsa bisa menyembuhkan luka sejarah yang begitu dalam? Tantangan sesungguhnya kan seringkali datang justru setelah kemenangan itu diraih. Gimana caranya membangun masa depan bersama? Gimana sebuah bangsa bisa benar-benar pulih seutuhnya?